Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rifki Husin dengan NIM 0550721143. Di sini saya akan mempraktikkan atau mendemonstrasikan serta menjelaskan tentang tugas 2 pemrograman berbasis desktop ya teman. Nah, untuk tugas praktik 2 ini ada beberapa ya indikator yang dinilai dari hasil belajar kita. Nah, yang dinilai itu satu, mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada class, objek, dan method. Dua, mengimplementasikan array dan atau string dalam method. Tiga, mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else if, switch case, nested if. Empat, mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while. Nah, untuk tugas 2 ini, saya ini diminta untuk membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Nah, aplikasi tersebut ini memiliki beberapa fungsi, teman-teman. Di antaranya satu, harus ada input menu restoran. Yang kedua, pemesanan. Tiga, menghitung total biaya, termasuk ini diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000. B. Penawaran beli satu gratis satu untuk salah satu kategori minuman jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 50.000. 4. Mencetak struk pesanan. 5. Manajemen menu aplikasi. Nah, jadi di sini saya akan mempresentasikan aplikasi yang sudah saya buat ini, teman-teman. Nah, jadi aplikasi ini dirancang untuk mengelola menu dan transaksi secara efisien sebenarnya, teman-teman. Nah, secara arsitektur saya menggunakan konsep Object Oriented Programming atau OOP dengan membagi kode menjadi dua file, yaitu main dan menu. Nah, jadi kalau main itu sebagai otak dari aplikasinya ini, teman-teman. Lalu menu itu sebagai cetakan data atau blueprint saja sih. Jadi pemisah ini bertujuan agar kode saya lebih modular dan mudah dikembangkan sebenarnya. Nah, tadi kan ada beberapa poin tuh, ada 5 nih. Nah, kita bahas langsung saja ke kodenya ya teman-teman. Kita buka dulu ini VS Code. Saya sudah buat codingannya. Nah, untuk poin 1 dan 2, menu dan pemesanan nih. Nah, pertama untuk fitur menu ini teman-teman. Nah, untuk fitur menu ini sebenarnya saya mengelompokkan ini data berdasarkan kategori makanan dan minuman agar lebih mudah dibaca aja. Jadi di sini kita coba dulu ya. Bentaran. Kita ke bagian nomor 1 nih, pemesanan pelanggan. Nah, sini ada daftar menu nih, burger, fried chicken, hotdog, french fries, mineral water, ice tea, coffee, Coca-Cola nih. Ini fast food semua ini. Nah, jadi di sini sistem menerima input jika kita pesan nih. Menerima input terus menerus menggunakan looping sampai saya mengetik selesai nih sebenarnya. Jadi sistem juga dilengkapi validasi. Jika menu yang diinput tidak ada di daftar, sistem akan meminta input ulang tanpa membuat program crash, teman-teman. Misal nih,
nggak ada yang didaftar nih. Kita pesan apa nih? eh Apa ya? Donat, donat misal, donat. Donat. Nah, donat kan nggak ada. Nah, jadi ketika kita salah input, nggak ada yang di menu daftar pesanan, daftar menunya. Nah, itu menu tidak ada di daftar, silakan input ulang. Jadi kita diminta untuk input ulang, teman-teman. Nah, setelah itu misalkan kita ketik angka juga, pasti salah juga. Nah, tapi pesan angka 1, 2, 3, 4 kan aneh ya. Nah, sama teman-teman. Nah, coba kita bener ya. Kita pesan bener. Kita pesan burger. Nah, jumlah pesanan. Sebenarnya kalau jumlah pesanan itu kan diisi angka nih. Misalkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan berupa huruf. Misal kita huruf huruf 1 gitu. 1 berupa huruf. Nah, sistemnya kan gagal, auto clock lah gitu bahasanya. Kita ulangi dulu teman-teman. Nah, nah jadi kita lanjut ke poin 3 dan 4 teman-teman. Nah, untuk poin 3 dan 4 ini, jadi setelah selesai nih, misalnya kita pesan tadi, jadi sistem masuk ke fungsi perhitungan. Nah, di sini saya menerapkan pajak 10%, biaya layanan 20.000, dan diskon 10% jika pesanan lebih dari 100.000. Sistem juga mendeteksi secara otomatis apakah ada minuman yang dipesan untuk memberikan promo bonus minuman jika total pesanan di atas 50.000. Struk kemudian dicetak dengan format yang rapi. Nah, jadi kita tes dulu atau demonstrasikan, ada dua kan tadi. Kita apa itu? Beli di bawah 100.000. Sorry. Kita beli di atas 50.000 dan beli di atas 100.000. Nah, kita coba, saya tambahkan jika saya beli kurang dari 50.000, apa yang terjadi gitu. Kita coba dulu ya. Untuk yang di bawah 50.000, kita pesen burger nih, satu aja burger. Saya pesen burger satu karena di bawah 50.000, harga burger 25.000. Oke, saya pesan burger. Minumnya apa ini? Minumnya mineral water aja ya. Mineral water atau air putih. Seberapa? Satu aja, pesan satu. Nah, udah kan, totalnya kan harusnya tadi berapa nih? 25.000 ditambah 5.000, harusnya 30.000 kan. Nggak ada potongan, nggak ada diskon, nggak ada biaya, bukan biaya, buy one get one minuman. Promo lah, nggak ada promo. Harusnya tetap 30.000, mungkin ditambah pajak dan lain-lain. Udah selesai. Nah, ini meskipun total bayarnya ini 53.000, ini nggak termasuk nih teman-teman. Nah, jadi kita yang dihitung nih cuma ini nih. Jadi 25.000 dan 5.000. Jadi total nih, total 30.000. Nah, ini pajaknya ditambah sendiri 10%. Dan biaya layanannya 20.000. Nah, lalu kita tes nih. Kita pesan lagi coba. Nah, kita pesan apa itu tadi? Kalau di atas 50.000, jadi di atas 50.000 itu ada promo buy one get one minuman. Nah, kita pesan fried chicken.
fried chicken. Jumlah pesannya berapa? Saya beli 2. Nah, oke. Sama iced tea atau es teh iced tea. Artinya pesan berapa? Pesan 2 juga. Oke. Oke, selesai. Kita cetak ini. Nah, totalnya 74.000 nih. Fried chicken 60.000, SD 14.000. Nah, biayanya 10.000. Jadi yang dihitung ini total pesanannya doang nih. Jadi sebenarnya ini nggak termasuk nih kalau untuk mendapatkan promo. Itu istilahnya kayak biaya tambahan lah gitu, nggak masuk total promonya. Nah, jadi saya mendapatkan satu minuman gratis. Saya dapat es teh lagi. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi kita kita demonstrasikan lagi nih yang terakhir di atas 100.000. Di atas 100.000. Hmm, kita pesen hotdog 4 tadi. 4. Pesan 4. Terus pesan apa lagi nih? Ini sudah 100.000 ini. Coca-Cola. Coca-Cola atau Fanta. Kita pesen. Pesan berapa? 4. Ada pesanan lagi nggak? Oke. Yang belum itu french fries. Kita pesen french friesnya itu 2. Terus apa lagi? Pesan kopi atau es kopi. Es kopi dan es kopi. Kita pesan 2 juga ya. Selesai. Ini harusnya di atas 100.000 ini. Kita dapat diskon ini 10%. Nah, diskonnya 22.000 nih. Nah, total bayarnya 240.000 teman-teman. Jadi 220.000 ini ditambah 220.000. Jadi sebenarnya kita nggak bayar pajak aja sih ini hitungannya. Ini sudah aman nih teman-teman. Untuk poin 3 dan 4 nih, perhitungan dan stroke. Nih, 3 dan 4. Menghitung total biaya dan mencetak stroke. Lalu ke poin kelima, manajemen menu aplikasinya. Jadi saya sediakan pengelolaan menu ini untuk sisi pemilik. Saya membuat menu admin atau pengelolaan menu. Nah, jadi admin bisa menambah menu baru, mengubah harga, atau menghapus menu. Di sini saya menambahkan fitur konfirmasi iya atau tidak sebelum data dihapus untuk mencegah kesalahan ini, kesalahan admin. Oke, kita tes ini teman-teman. Nah, kita di sini ada tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu gitu. Yang mau kita tambah misal donat tadi. Nah, saya kepingin donat karena nggak ada di menu, kita tambah aja gitu. Oke, tambah menu baru. Nama menu donat. Harganya 5.000. Oke.
Jadi dia masuk kategori mana nih teman-teman? Makanan atau minuman? Masuk makanan. Oke, jadi berhasil ditambah ini teman-teman. Nah, misalkan untuk ngubah harga juga bisa tuh. Nah, nah tadi mana tuh? Donat. Donat sudah masuk nih. Nomor 9. Jadi misalkan nih, aduh 5.000 kayaknya kemurahan nih. Kita ubah aja. Kita naikkan 2 kali lipat jadi 10.000 donatnya harusnya. Harga baru. Nah, ini yakin diubah enggak? Jadi sebelum data dihapus atau melakukan perubahan sih sebenarnya lebih tepatnya. Nah, ini di sini nih. Yakin ubah harga. Ini kodenya di sini nih pakai equals. Nah, kita ubah aja ya. Terus kita ke hapus menu aja coba. Pasti di hapus menu itu muncul tuh harga 10.000. Tindakan. Nah, kan udah berubah ini teman-teman. Masukkan nomor menu yang akan dihapus. Kita mau hapus apa ya? Gak ada sih sebenarnya. Hmm, gak ada sih. Tapi untuk nyoba kita hapus donat aja. Oke, ya. Oh iya, tadi kan sudah iya. Coba kita coba tidak. Nah, apakah kehapus? Kok tambah menu? Oke, kita tambah apa dah? Eh, milkshake. Harganya milkshake itu 10.000 lah. 10.000. Masuk minuman. Oke. Jadi kita sudah menambah apa itu tadi? Donat juga melakukan perubahan juga di situ. Kita tambah milkshake juga untuk minumannya. Oke, kembali ke menu. Kita cek nih pelanggan. Nah, muncul nggak di daftar menu? Nah, muncul nih donat, milkshake, muncul. Jadi di sini saya akan menyoroti eh, sisi teknisnya sih sebenarnya. Jadi di sini ada handling errornya ya. Jadi saya menggunakan three catch di hampir setiap input data atau input angka lah. Jika user tidak sengaja memasukkan huruf saat diminta harga atau jumlah, program tidak langsung menutup diri, tapi memberikan pesan peringatan. Tuh tadi tuh udah saya demonstrasikan untuk yang awal-awal itu, teman. Lalu dari sisi teknisnya itu tentang keamanan data. Jadi pengelompokan kategori yang saya buat tidak hanya sekedar visual. Saya mendesain alur penomoran menu agar selalu sinkron dengan indeks di array list. Jadi saat admin memilih nomor 1 untuk mengubah harga, sistem yakin data yang diubah adalah item yang benar, teman-teman. Nah, jadi sebagai kesimpulan, aplikasi ini sudah memenuhi kriteria fungsionalitas utama yang diminta sih. Jadi sebenarnya aplikasi ini juga bisa dikembangkan lebih luas lagi, mungkin dengan cara dihubungkan ke database gitu atau file eksternal seperti CSV atau TXT. Nah, itu teman-teman. Nah, sekian dari saya teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, bye bye.